Oke, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sudah pernah dipelajari di SMP, tapi kita ulang lagi di SMA. Baiklah, silakan memperhatikan dengan baik ya. Ketika belajar daring atau PJJ seperti ini, harapan saya para murid sungguh-sungguh memperhatikan ya, jangan anggap enteng ya, jangan meninggalkan HP-nya lalu kamu pergi keluar atau kemanapun, tetapi tetap fokus, namanya pun belajar ya. Ya, kita masih tetap bisa bersyukur dalam situasi pandemi seperti ini, khususnya SMA Santo Paulus masih bisa tetap belajar dengan optimal. Diusahakan para murid tetap mendapat pelajaran sesuai dengan jadwal ya. Oke, saya akan berbagi layar. Oke, saya akan bagi layar sekarang. Oke, sedang proses, saya sedang membagi layar untuk. Oke, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Halo? Apakah layar ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, perhatikanlah semua. Saya akan jelaskan agar para murid mudah mempelajari. Setelah kamu membaca, ya, lalu bandingkan apa yang sudah kamu baca dengan informasi yang saya berikan, ya. Oke, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Perhatikan, ya. Oke, perhatikan, ya. Saya tulis tentang fungsi kuadrat, ya. Jadi fungsi kuadrat. Oke. Yang pertama, tahu dulu bentuk umumnya. Bentuk umum, ya. Jadi kalau ada belajar fungsi kuadrat, para murid harus tahu dulu bentuk umumnya apa. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Ada yang ingat atau yang tahu fungsi kuadrat? Apa? Bentuknya adalah fx, ya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a, b, c anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ya. Atau bisa ditulis fx itu ada y, ya, atau y sama dengan, ya, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi ingat betul, ya, y itu sama dengan fx, ya, atau ya, atau fx itu sama dengan y. Ada yang membuat seperti itu. Jadi harus dipahami betul kalau ada fx itu sama dengan y. Ini dulu harus paham dulu, ya. Jadi kalau saya tulis misalnya f3 sama dengan 5, apa artinya? Kalau f3 sama 5 harus paham dulu. F3 sama dengan 5 apa artinya? Berapa x, berapa y? X-nya berapa, y-nya berapa? F3 sama dengan 5 berarti X-nya berapa? Halo? Silakan dijawab. Nyalakan mikrofonnya. Halo? Halo. Silakan para murid langsung respon ketika saya bertanya. Mikrofon langsung dinyalakan, langsung dijawab ya. F3 sama dengan 5. Berarti berapa X, berapa Y? Karena Y sama dengan Fx atau Fx sama dengan Y. Kalau saya tulis bentuknya F3 sama dengan 5, berarti berapa X-nya, berapa Y-nya? Halo? Halo?
Suaranya kurang jelas, Candy. X-nya 3, Y-nya 5. Iya, jadi langsung dinyalakan mikrofonnya setelah ngomong lalu dimatikan. Berarti kalau F3 sama dengan 5, berarti X-nya 3. Nah, ini dasar dulu, X-nya 3. Ya, X-nya 3. Y-nya 5. Dengan kata lain, jadi bisa dibuat, sebetulnya ini kalau ada ditulis itu adalah koordinat 3,5. 3,5. Jadi bisa tertulis pasangan koordinat. Jadi F3,5 sebetulnya ini mengatakan ada titik koordinat 3,5. Ada 3,5. Ya. Maka dengan kata lain Fx, Y menyatakan apa ini? Sebetulnya menyatakan koordinat pasangan X, Y. Nah, jadi ketika belajar fungsi kuadrat adalah semuanya berhubungan dengan koordinat X, Y. Ya. Fx, Y adalah X, Y. F3,5 X-nya 3, Y-nya 5. Oke, satu lagi agar ini paham dulu bentuk umum, ya, agar memahami bentuk umum tadi, ya. Nah, sekarang kalau saya tulis gini, coba ya. Misalkan Fx sama dengan, apakah ini bentuk umum fungsi kuadrat? Oke. Ini berapa nilai ABC-nya? A-nya berapa, B berapa, C berapa dari bentuk ini? Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x. Berapa nilai A? Halo? 2. 2. B-nya? 6. 6. C-nya? Halo? Kok berhenti? A-nya 2, C-nya berarti 0. Tidak ada toh? Karena ini, Iya, Pak. ini ada 3. 1, 2, 3. Kalau dia lengkap 3, A, B, C seperti ini. Ada X kuadrat, ada X, ada konstanta. Berarti ada X kuadrat, ada X, ada konstanta. Yang X kuadrat koefisiennya adalah A. Yang X koefisiennya adalah B. Yang konstanta adalah C. Yang tidak ada X kuadrat dan tidak ada X. Oke, perhatikan lagi contoh. Perhatikan agar memahami dulu. Nah, sekarang saya buat lengkap. Misalnya Fx sama dengan, ya, Fx sama dengan 7x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Berapa nilai ABC-nya? Ayo cepat. A-nya berapa? 7. 7. B-nya? Min 6. Min 6. B-nya min 6. C-nya? 8. 8. Oke, lagi ya. Ini memahami bentuk umum dulu. Fx sama dengan, misalnya saya buat 4x kuadrat dikurangi 10. Berapa nilai ABC? A-nya berapa? 4. A4. B-nya? 0. Halo, B-nya berapa? 0. 10. 0 atau 10? 0. 0. Kenapa 0? Belum diketahui. Iya, nggak diketahui karena tidak diketahui X. Kan harus urut, ada X kuadrat, ada X, ada konstanta. Ada nggak X di sini? Nggak ada X. Karena nggak ada X berarti B-nya 0. C-nya berapa? Min 10. Min 10. Oke, ini hati-hati. Ini coba saya buat ini. Ya banyak banyak sini banyak yang nggak paham di sini. Misalnya saya buat Fx sama dengan, ya, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5 ditambah M. Berapa nilai A-nya di sini? A-nya berapa? A-nya berapa? Halo? Tadi intinya A adalah apa? A itu yang ada X kuadrat. Lihat, kalau ada X kuadrat, maka koefisiennya itu adalah A. Nah, ini pasti disebut koefisiennya adalah A. Kalau ada X, ya, maka pasti dapat diketahui nilai P. Tidak ada X kuadrat dan tidak ada X, maka disebut dengan nilai C. Nah, lihat sini. Apakah ada X kuadrat? Apakah ada X kuadrat?
Ada toh? Ini X kuadrat. Maka X kuadrat, maka ini menjadi nilai A. Berarti A-nya berapa? 2. Ya. Apakah ada B? Ada. Ada. Ada B atau ada X? Kalau ada X, ya. Nah, lihat. Ya. Kalau ada X kuadrat berarti ketemu A. Kalau ada X, berarti ini ketemu B. Nah, ini berarti ini A diketahui. Ini berarti ini B. Tidak ada X kuadrat, tidak ada X, berarti ini semua. Tidak ada, berarti ini adalah C. Ya. Nah, jadi paham ya? Paham semua? Oke, coba sama-sama. Sekarang berapa nilai B-nya sekarang? Berapa B, berapa C? Ya, coba. Oke, berapa B-nya? 7. 7. Ya, B-nya 7. C-nya 5. 5. Cukup 5 saja? 5 plus M. 5 plus M. Nah, ini namanya memahami bentuk umum. Nah, sekarang ada syarat A-nya tidak boleh 0. Ada syarat A tidak boleh 0. Mengapa kalau terjadi 0? Kan gitu toh? Nah, misalnya A tidak boleh 0. Misalnya saya tulis gini. Fx sama dengan A-nya 0. Kalau A-nya 0, 0 dikalikan X kuadrat kan habis. Maka tinggal Bx. Misalnya saya buat 7X ditambah 8. Ini berapa nilai A-nya? Nilai A-nya 0. Kenapa A-nya 0? Karena tidak ada X kuadrat. B-nya berapa? 7. C-nya 8. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini fungsi kuadrat? Apakah ini fungsi kuadrat? Silakan dijawab. Apakah fx sama dengan 7x tambah 8 disebut fungsi kuadrat? Halo? Ini sekarang yang perlu dipahami. Apakah fx sama dengan 7x tambah 8 disebut fungsi kuadrat? Halo, silakan dijawab. Apa? Bukan. Bukan, ya. Jadi bukan fungsi kuadrat. Kenapa? A-nya 0. Jadi fungsi kuadrat ada nilai A, B, dan C, ada, tetapi tidak boleh 0. Ada nilainya, ada, A-nya 0. Ya, tetapi karena A-nya 0, maka ini bukan fungsi kuadrat. Berarti, jadi karena A sama dengan 0, maka fx sama dengan fx sama dengan berapa ini? Fx sama dengan 7x tambah 8, 7x ditambah 8, bukan bukan apa? Bukan fungsi kuadrat, bukan fungsi kuadrat. Sudah paham ya? Jadi bentuk awalnya kamu harus memahami dulu, oh bentuk fungsi kuadrat adalah mempunyai derajat paling tinggi 2. Kuadrat itu 2. Nah, jadi ini jangan lupa ya. Harus betul lengkap sampai di sini. Ya. Ya, dengan syarat bentuk fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat A, B, C bilangan real. A tidak boleh 0. Ya. Oke. Ini sudah tadi. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk pertama tadi apa? Bentuk umum. Nah, sekarang karakteristik kurvanya ya, seperti di UKBM. Coba kamu lihat di UKBM. Nah, ini. Nah, di UKBM kan ada di ini sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kamu lihat ini ya.
Ini berarti gambarnya gambar parabola. Gambar parabola itu bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, ya. Kalau dia terbuka ke atas seperti gambar ini, berarti mempunyai titik terendah. Titik terendah disebut minimum. Kalau terbuka ke atas, apa? Kalau terbuka ke atas seperti ini, ya, kan terbuka ke atas gini, bisa menampung, ya. Terbuka ke atas maka mempunyai titik terendah atau titik minimum. Ya, kalau terbuka ke bawah seperti ini gambarnya, terbuka ke bawah berarti mempunyai titik maksimum. Itu dulu dipahami ya. Jadi parabola mempunyai titik minimum jika bagaimana? Halo? Gambar parabola mempunyai titik minimum jika mempunyai apa? Halo? Segera dijawab. Bawah, Pak. Iya, tolong yang lain aktif loh ya. Ini kan saya rekam, jadi saya ingin melihat keaktifan kamu. Bisa saya lihat keaktifan menjawab ya. Jadi kegiatannya saya rekam betul ini ya. Oke. Silakan. Minimum ketika titik ke bawah, Pak. Minimum jika titik ke bawah. Apakah seperti tadi saya jelaskan? Suatu parabola, suatu fungsi kuadrat ya. Ya, mempunyai titik minimum jika kurvanya terbuka kemana? Kurva terbuka ke atas. Ya, ini yang dilihat terbuka ke atas. Jadi menengah ke atas tangannya, terbuka ke atas. Ya. Terbuka ke bawah, ya. Ya, terbuka ke bawah. Jadi mangkok itu dikatakan terbuka ke atas, ya. Ketika mangkok itu ditelungkupkan, berarti mempunyai titik balik maksimum. Paham ya? Oke, lihat gambar ini dulu. Kalau kamu lihat gambar ini, kurva parabola ini apakah dia memotong sumbu X dan apakah dia memotong sumbu X ini? Gambar ini? Lihat gambar ini. Apakah dia memotong sumbu X? Iya, Pak. Apa? Iya. Iya. Kalau ini, apakah dia memotong sumbu X? Untuk nomor yang di tengah ini, apa? Iya. Apakah dia memotong sumbu X ini? Memotong berarti ngelewati, kan ini kan ngelewati, ini kan sumbu X-nya. Memotong berarti ngelewati dia, ngelewati. Enggak, Pak. Nah, ini memotong enggak ini? Enggak memotong. Tapi ngapain? Menyinggung kan? Ini hanya menyinggung. Maka ini lihat, ini sumbu X, ini memotong. Ini menyinggung. Ini sumbu X-nya ini apa? Tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, demikian juga untuk parabola yang terbuka ke bawah, ya. Lihat gambarnya, parabola yang terbuka ke bawah. Mana tadi? Saya naikkan dulu. Ini. Nah, ini kan parabola yang terbuka ke bawah juga bisa memotong sumbu X. Ya. Ya. Oke, coba saya jelaskan di sini bagai langsung semua, perhatikan. Sekarang masuk yang nomor 2, perhatikan. Yang kedua akan saya jelaskan tentang nomor 2 tentang kurva fungsi kuadrat. Kurva fungsi kuadrat. Ya. Oke. Kurva fungsi kuadrat. Oke, bentuk kurva adalah namanya bentuk parabola ya. Bentuk kurva parabola ya. Parabola itu berarti simetris. Jadi gambarnya kalau kamu gambar seperti ini, bisa ini terbuka ke mana? Terbuka apa namanya? Ke bawah ini nah. Ini terbuka yang ke atas. Jadi gambarnya simetris. Kalau kamu gambar ya simetris gitu ya. Nah, jadi yang diingat betul kalau parabola, yang diingat kalau dia terbuka ke
ke bawah, ini pasti nilai A-nya ya. Nilai A-nya negatif ya. Nilai A-nya positif. Tadi kan nilai A itu bilangan real A, anggota bilangan real, berarti ada 3 kemungkinannya, trikotomi. Ya, bisa A lebih dari 0, bisa A yang sama dengan 0, bisa A kurang dari 0. Nah, karena dia fungsi kuadrat, ya, karena ini fungsi kuadrat, maka nilai A sama dengan 0 tidak mungkin. Nah, ini dicoret. Makanya 2 kemungkinan lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau A lebih dari 0, berarti gambar parabolanya terbuka ke atas ya ini, ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, ya, parabolanya pasti terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, parabolanya pasti terbuka ke bawah. Perhatikan contoh ya. Dengan cepat kamu bisa mengatakan, oh ini parabola. Nah, perhatikan contoh misalnya sebut gini. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 7. Hanya melihat A saja dulu. A-nya berapa? A-nya berapa ini? Halo? Berapa nilainya? Segera dijawab, jangan terlalu lama. Halo? Berapa nilai A-nya? 2. Iya, suaranya agak keras, saya nggak dengar. Berapa nilai A-nya? 2. A-nya 2. Kalau A-nya 2, maka gambar parabola terbuka ke atas atau ke bawah? Ya, untuk gambar. Kalau A-nya 2 berarti parabola terbuka ke atas. Gambar sketsanya kamu itu ya. Jadi kalau A-nya 2 berarti parabola terbuka ke atas. Karena terbuka ke atas berarti mempunyai titik, ini namanya titik balik minimum ya. Nah, berarti karena dia terbuka ke atas maka mempunyai titik balik minimum. Titik balik minimum. Nah, jadi betul-betul dipahami ya. Titik balik minimum. Nah, titik balik minimum itu di sini ya. Nah, cuman ya mempunyai titik balik minimum. Ya, mempunyai titik balik minimum. Nah, ini titik balik minimumnya. Ya. Misalnya saya tulis XP, YP ya. Nah, jadi mempunyai titik balik minimum. Bagaimana kalau saya buat gini? Fx sama dengan min setengah x kuadrat ditambah 10x dikurangi 7 misalnya. Berapa nilai A-nya? Berapa nilai A-nya? Min setengah. Karena A-nya negatif, ini kan A lebih, berarti A sama dengan 2, ini berarti A-nya positif namanya, ya, dikatakan A positif. Kalau ini A sama min 2, berarti A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti gambar kurvanya bagaimana? Terbuka ke atas, gambarnya terbuka ke atas, ya, seperti ini. Lalu ini dikatakan apa? Mempunyai titik apa? Mempunyai titik yang mempunyai titik balik maksimum. Nah, itu dulu. Jadi dilihat dari soalnya atau dari persamaannya, kita sudah tahu jika diketahui persamaannya, karakteristiknya. Oh, ini A-nya 2, positif, berarti parabola yang terbuka ke atas mempunyai titik balik minimum. Ya. Jadi bentuk kurva dilihat dari nilai A-nya dulu ya. Bentuk kurva parabola ya. Jadi dilihat dari nilai A-nya dulu ya. Bentuk yang pertama ini poin A. Yang poin B. Nah, misalnya saya gambar 3 sumbu koordinat. Sumbu X, ini sumbu Y.
ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, ya, ini sumbu Y. Misalnya saya gambar parabola yang terbuka ke atas dulu. Nah, ini. Ya. Anggap aja simetris itu dulu, ya. Ini juga terbuka ke atas. Tapi gambar ini adalah menyinggung, ya. Ini, nah seperti ini. Bisa kamu bedakan ini gambar ini? Ini pasti nilai A-nya bagaimana? A lebih dari 0. A-nya lebih dari 0. A-nya juga lebih dari 0. Sama, kenapa? Terbuka ke atas. Lalu lihat gambar ini, gambar parabola ini memotong sumbu X. Karena memotong sumbu X itu ya mempunyai syarat D itu lebih dari 0. Nanti akan saya jelaskan D itu ya diskriminan yang rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Nilai D ini nanti ada 3 kemungkinan nilainya, trikotomi juga. Ya, D lebih dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Jadi kalau D lebih dari 0 ini gambarnya memotong sumbu X. Kalau D yang sama dengan 0 ya ini menyinggung sumbu X. Ya, parabola menyinggung sumbu X ya. Berarti D-nya sama dengan 0. Ya. Kalau ini D-nya, ini kan sumbu X, dia memotong. Jadi parabola ini memotong sumbu X, ya. Jadi parabolanya memotong sumbu X di 2 titik itu, ya. Nah, ini kalau ini tidak memotong dan tidak menyinggung, nah ini gambarnya seperti ini. Nah, berarti ini D-nya kurang dari 0. Nah, seperti ini. Kalau ini D-nya lebih dari 0 memotong sumbu X, nanti bisa kamu simpulkan sendiri apa kalimat-kalimat di sini, ya. Coba diulang. Jika D lebih dari 0 apa artinya? Kurva parabola bagaimana? Kurva parabola memotong sumbu X. Kalau D sama dengan 0, kurva parabola menyinggung sumbu X. Kalau D kurang dari 0, parabola tidak memotong dan tidak menyinggung, ya. Halnya sama untuk jadi kalau ini, nah sekarang saya tanya ini, bagaimana kalau saya buat gini? Apa yang kamu lihat kalau A-nya negatif, D-nya positif? Apa artinya? Kalau A-nya negatif, D-nya sama dengan 0. Lalu D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Silakan, siapa yang mencoba membuat kalimat ini? Apa yang kamu pahami sini? Gabungkan apa yang sudah dipelajari tadi. Ya, ada A lebih dari 0, ada A kurang dari 0, dan ada nilai D. Nah, silakan. Siapa ingin menjelaskan arti kurva parabola ditinjau dari nilai A dan D? A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Siapa ingin menjelaskan ini? Silakan. Halo? Silakan satu orang. Kok nggak kedengaran suaranya? Halo? Ya, coba yang ini. Kalau A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Ya, siapa satu orang? A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Nah, ini. A kurang dari 0, D lebih dari 0. Kalau ini tadi apa? A lebih dari 0, D lebih dari 0. Artinya apa? Parabola terbuka ke atas dan kurva parabola memotong sumbu X. Jadi ada 2 intinya. Jadi kalau A lebih dari 0, D lebih dari 0, kurva parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X. Kalau ini apa artinya? A kurang dari 0, lebih dari 0. Apa artinya? Kenapa? Kurva terbuka ke bawah memotong sumbu X. Ya, lengkaplah kurva parabola. Ulangi. Kurva parabola. Ya. Silakan Candy, ya kurva parabola.
Yang jelas suaranya, ayo. Terbuka ke bawah, Dan memotong sumbu X. iya, jadi betul-betul dipahami ya. Jadi kalau ini tadi saya ulang lagi, kalau A-nya lebih dari 0, D lebih dari 0, ini ya, kurva parabola. Nah, misalnya saya gambar lagi di sini. Misalnya saya gambar lagi kurva parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X. Kurva parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X. Nah, golek seperti ini, ya. Karena nilai apa tadi? A lebih dari 0, D lebih dari 0. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau A-nya kurang dari 0, D lebih dari 0? Berarti apa ini? Kurva parabola yang bagaimana dia? Tadi kurva parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X. Kalau saya gambar di sini, ini kan sumbu X yang mendatar. Ya, misalnya saya gambar pakai warna biru misalnya ya, pakai warna biru. Nah ini, berarti terbuka ke bawah kan? Parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X. Nah ini, ya, yang ini. Kalau yang ini, ya, kalau begini bagaimana? Kalau A kurang dari 0, D sama dengan 0, berarti terbuka ke bawah dan, misalnya ini terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Nah, gambarnya kurang pas, ya. Jadi paham dulu yang ini, ya. Ya. Nah, jadi berarti kalau ini menyinggung, ini. Nah, jadi dia menyinggung D kurang dari 0, A kurang dari 0, dan D lebih dari 0. Oh sorry, ini berarti yang ini. Untuk A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, ya. Untuk A kurang dari 0, D sama dengan 0 artinya apa? Kurva parabola terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Kalau A-nya lebih dari 0, D sama dengan 0, kurva parabola terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Kalau ini A lebih dari 0, D kurang dari 0, kurva parabola terbuka ke atas dan tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Kalau yang ini, kurva parabola terbuka ke bawah, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini berarti gambarnya seperti cuma di bawah. Nah, terbuka ke bawah. Nah, ini, ya. Jadi, ada pertanyaan jelas ya? Jadi dilihat dari nilai A dan dilihat dari nilai, digabung dulu nilai A sendiri, nilai D sendiri, lalu kita gabung nilai A dan D. Ada pertanyaan? Ya? Nilai A. Jelas, Pak. Jelas? Jelas? Halo? Iya, Pak, jelas. Oke, sekarang bagaimana kalau dilihat dari nilai C-nya? Yang ketiga, dari konstanta. Ya, yang ketiga, ya. Yang ketiga sekarang bagaimana kalau lihat dari nilai konstanta? Nilai C. Ya, nilai konstanta. Ya, nilai C. Ya, C itu juga ada 3 kemungkinannya. Bisa C-nya positif, C-nya sama dengan 0, C-nya kurang dari 0. Nah, misalnya saya ambil gambar untuk gambar yang terbuka ke atas misalnya ya. Gambar yang terbuka ke atas ya. Oke ya, saya gambar yang terbuka ke atas. Jadi jangan lupa biasakan membuat nama sumbu ya. Ini enggak rapi, ntar. Oke ya. Saya gambar ada sumbu. Nah, seperti ini. Ada sumbu X
ada sumbu Y. Jangan lupa selalu memberikan nama sumbu, ya, sumbu X, sumbu Y. Misalkan saya buat ini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya, dengan syarat a tidak boleh 0, ya. Pada saat x-nya 0, ya, pada x-nya sama dengan 0, berapa nilai c? Kalau x sama dengan 0, ya, pada x sama dengan 0, maka nilai c berapa? Atau nilai f0 sama dengan berapa? Ya, c gitu ya. Atau nilai, berarti kalau ada seperti ini, pada saat x sama dengan 0, maka f0 sama dengan c. Apa artinya tadi ini? f0 sama dengan c apa artinya? Yang tadi di awal, f0 sama dengan c, berarti x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan c. Paham ya? Maka sebenarnya ada titik 0, c. Jadi kalau melihat nilai c, lihatlah pada di sumbu y, ya, 0, c, bisa 0, c, yang penting x-nya 0. Nah, di ini 0, x-nya 0. Ya. C-nya berarti di sumbu y ini, berarti c itu adalah di sumbu y karena y sama dengan c. Pada saat c, ya, c-nya sama dengan 0, berarti di sini, berarti kurva parabola itu melalui titik 0, 0. Nah, misalnya saya gambar gini. Nah, misalnya ini kan pada saat c sama dengan 0. Ini kan c sama dengan 0. Kalau c sama dengan 0, berarti melalui kurva itu melalui 0, 0. Ya, berarti misalnya gambar parabola terbuka ke ini, berarti saya gambarin seperti ini. Nah, dia melalui 0, 0. Ya, pada saat c sama dengan 0, maka kurva parabola itu pasti melalui 0, 0. Ya. Nah, sekarang kalau c-nya sama dengan c-nya apa? Positif, ya. Kalau c-nya positif, bagaimana kira-kira gambar parabola? Halo? Oh ya, jam. Halo, Pak. Iya, iya. Nah, sekarang bagaimana kalau c-nya lebih dari 0? Ya, berarti kesimpulannya apa, untuk c ini, nilai c adalah masalah koordinat kurva parabola itu, ya, memotong sumbu y di atas sumbu x atau di bawah sumbu x atau pada titik asal. Nah, ini kan pada saat c sama dengan 0, kurva parabola memotong sumbu x dan sumbu y di titik asal ini, ya, di titik asal. Nah, sekarang kalau c-nya lebih dari 0, berarti kurva parabola itu memotong sumbu y di atas sumbu x. Nah, misalnya saya gambar seperti ini. Ya, berarti c itu kan positif kan di sini. Nilai c kan c positif, berarti di atas sumbu x kan di sini c. Kalau c-nya positif kan di sini. Paham ya? Nah, maka sekarang gambar parabola yang melewati titik c ini, ya, berarti bisa kita gambar seperti ini. Misalnya nggak saya gambar, ya kan, berarti misalnya terbuka ke atas tadi, ya, seperti ini. Bisa kemungkinan seperti ini, bisa kemungkinannya juga seperti ini, memotong menyinggung sumbu x, ya. Bisa juga kemungkinannya apa, memotong, nah, seperti ini. Jadi banyak kemungkinannya. Paham nggak? Oke, saya ulang lagi ya, saya hapus ini agar kamu paham. Oke, saya hapus. Jadi untuk c lebih dari 0, yang pasti itu adalah kurva parabola memotong sumbu y di mana? Di atas sumbu x. Nah, gini. Sumbu x, sumbu y, ya. Nah, ini. Bisa nggak seperti gambarnya? Ini kan c. C-nya positif, ya. Kurva parabola memotong sumbu y, ya, positif, berarti di atas sumbu x. Nah, kalau c-nya negatif kan di bawah di sini. Bagaimana kalau c-nya negatif?
ini kan C-nya negatif. Maka kurva parabola itu kalau dia terbuka ke atas, misalnya ya seperti ini aja digambar, ya. Misalnya sepanjangkan, nah ini. Nah gitu, ya. Jadi ini hanya melihat pergerakan memotong sumbu Y di mana? Di atas sumbu X, pas di sumbu X-nya, ya, di titik asalnya, atau di bawah sumbu X. Oke, jadi kalau dilihat dari gambar seperti ini, misalnya saya gambar coba seperti ini ya. Oke, coba tentukan ini. Saya ambil contoh berikutnya, coba gini. Saya gambar parabola, perhatikan. Oke, saya ambil contoh gini. Kamu hanya menentukan nilai A ADC, A, D, dan C, apakah dia positif atau negatif atau nol. Ini kan kalau A kan hanya dua kemungkinannya, positif atau A-nya negatif. Kalau D-nya ada 3, lebih dari 0, D sama dengan 0, ya, atau D kurang dari 0. Kalau C-nya juga ada 3, C lebih dari 0, kemudian C sama dengan 0, C-nya kurang dari 0. Nah, sekarang coba saya gambar sembarang parabola seperti ini, coba ya. Silakan satu orang jawab. Ya, saya gambar seperti ini. Kamu hanya mengatakan saya minta nilai A, B, C, dan D. Misalnya saya gambar seperti ini. Nah, misalnya saya gambar gini, ini parabola. Ya. Nah, saya gambar seperti ini. Nah, saya ingin dari para murid hanya ingin mengatakan bagaimana kondisi, ini kan sumbu X, ya. Sumbu X ini sumbu Y. Kondisi nilai A, nilai C, dan nilai D. Ayo, silakan siapa yang bantu? Nilai A-nya bagaimana? Nilai A-nya ada dua kemungkinan. A-nya bagaimana? Halo? Nilai A-nya dua kemungkinan, positif atau negatif? Kurang dari 0, negatif. Negatif. A-nya kurang dari 0. C-nya? C-nya bagaimana? Halo? Lihat tadi C-nya. C di sini. Kalau C-nya di atas, parabola memotong di atas, berarti C-nya positif. Lihat memotong sumbu Y. Di atas, ini kan 0. Ya. Di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Atau pas di sumbu X. Kalau dia di atas sumbu X, berarti C-nya positif. Kalau pas di sumbu X, berarti C-nya 0. Kalau di bawah sumbu X, berarti C-nya negatif. Ini kan C-nya kurang dari 0. Ya. C kurang dari 0. Oke, sekarang yang ini bagaimana nih? Kondisi misalnya gambar gini, ini ditanya hubungan nilai A, C, dan D saja. Positif, Pak. C-nya positif. Ya, C-nya positif. C-nya positif. D-nya bagaimana D-nya? Memotong sumbu X. Ini kan kurva parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X, berarti D-nya positif. Ya, D-nya positif. Nah, sebetulnya kalau kamu memahami dengan baik, hanya melihat simbol-simbol saja, kita nggak perlu menghitung dulu, hanya lihat ini, hanya lihat gambarnya, berarti D-nya positif. Nah, coba kita lihat, berarti terbuka ke ini, ya, gambar sini tadi, ya. Nah, A-nya, ya, A-nya apa tadi? Untuk ini, A-nya positif, ya. Nah, ini A-nya A kurang dari 0, D lebih dari 0, kan ini gambarnya terbuka. Paham ya? Oke, ya. Sekarang lagi, perhatikan lagi. Oke, ya. Ini berarti sudah paham ya. Ini contoh nomor 1. Nah, misalnya nomor 2, ya. Kamu hanya ingin saya meminta kondisi, ya,
nilai A, C, dan D. Nilai A, C, dan D ya. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Misalnya gini. Bagaimana kondisi A, C, dan D? Ya, silakan satu orang. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, bagaimana nilai A? A-nya positif. A-nya positif. Terus C-nya? C-nya positif. C-nya positif. D-nya? D-nya itu negatif. Sama dengan Iya, sama dengan apa? Sama dengan menyinggung. Sama 0. dengan 0. Ya. Oke, nomor 3 ya. Nah, semakin paham nanti, coba nomor 3, saya gambar seperti ini. Misalnya, saya gambarnya seperti ini. Nah, gini aja lah ini. Saya buat gambarnya gini. Nah, gini. Ya. Bagaimana nilai A, C, dan D di sini? Silakan satu orang. Ini sumbu X. A-nya apa? Positif. A-nya positif. C-nya? Sama dengan 0. Sama dengan 0. D-nya? D-nya kalau dia memotong, lihat aja gambarnya memotong nggak ini? Memotong. Kalau dia memotong berarti lebih dari positif. 0, positif ya. Oke, yang terakhir nomor 4 ya. Misalnya saya buat gini. Nah, ini sudah jadi masuk soal ini, soal ulangan ini. Kalau soal pilihan ganda udah masuk ini soal ulangan. Dari gambar kurva bagaimana kondisi A, C, dan D ya. Nilai A, C, dan D ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini saya gambar lagi ya. Misalnya saya buat gini. Nah, ini. Bagaimana nilai A, C, dan D untuk ini? Halo, silakan. A-nya bagaimana? A-nya negatif. Berarti kurang dari 0. C-nya? Ya, C-nya negatif. C-nya negatif. D-nya? D-nya positif. Loh, D-nya apa D-nya? Halo? Tadi D-nya positif jika bagaimana? Jika memotong sumbu X. Keliru. D-nya kalau D-nya D-nya positif berarti memotong sumbu X, betul. Ini gambarnya kan tidak memotong tapi menyinggung. Kalau dia menyinggung, berarti D-nya sama dengan 0. 0. Paham ya? Oke, coba kita rangkum sama-sama. Saya buat gambar 6 ya, kita rangkum ya, saya tambah gini. Perhatikan. Saya buat gambarnya 6 seperti ini ya. Ya, coba buat kesimpulan nanti ya. Ya, misalnya saya buat gambar 6, kesimpulan seperti ini. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya buat di sini aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Anggap aja gambar saya udah lurus bagus ya, 0, ini sumbu Y. Oke. Sekarang kalau gambarnya seperti ini ya. Ini coba ini hanya berhubungan dengan nilai A dan D saja ya, hubungan dengan nilai A dan D. C-nya kalau mau kamu tambahkan boleh ya. C-nya opsional aja. Silakan kalau mau ingin ditambahkan ini apanya nggak apa-apa. Ini lalu yang ini. Nah, dalam hal ini lalu saya gambar lagi seperti ini. Sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y. Ya. Sumbu X, sumbu Y, ya. Lalu ini saya gambar seperti ini. Lalu ini
Saya buat seperti ini. Oke, coba ini melihat nilai A dan C saja. Lihat dari untuk A dan D saja untuk kondisi A dan D saja. Silakan. Hanya kondisi A dan D. Bagaimana A di sini? Itu A-nya positif. A-nya positif. Berarti semuanya positif ya? Ya, Ya, ini A-nya positif semua. Kalau yang di bawah, A-nya negatif. negatif. A-nya negatif. A-nya juga negatif. Nah, sekarang kondisi D. Bagaimana D di sini? Memotong sumbu Positif. X. Memotong positif. Ya, jadi bagaimana D-nya kalau memotong sumbu X-nya? D-nya Berarti bagaimana? positif. Lebih dari D-nya lebih besar dari 0. Lebih dari Positif. Ya. D lebih dari 0. Ini juga memotong sumbu X. Berarti D-nya juga positif. Ya kan? Karena dia memotong sumbu X. Nah, ini kan menyinggung. Kalau menyinggung berarti D-nya sama dengan 0. Ini juga D sama dengan 0. Ya. Kalau yang ini tidak memotong dan tidak menyinggung, D-nya bagaimana ini? Kurang dari 0. D kurang dari 0. Paham ya? Nah, Paham, Pak. nah, jadi yang perlu diingat adalah ingat fx sama dengan apa tadi? Bentuknya ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a-nya tidak boleh 0. Hanya a yang tidak boleh 0. B dan c boleh. Dan rumus D, apa itu D? Diskriminan. B kuadrat dikurangi 4 AC. Ini adalah rumus diskriminan. Pembeda namanya. Diskriminan. Ya. Enggak jelas tulisannya. Diskriminan. Diskriminan. Ya. D ini disebut dengan diskriminan, pembeda ya. Diskriminan itu artinya pembeda. Diskriminan. Nah, oke. Sekarang coba kita ambil latihan soal ya. Tujuan kamu nanti menggambar kurva parabola tapi yang simetris ya. Oke. Coba kembalikan ke UKBM dulu. Saya lihat UKBM misalnya ya, perhatikan UKBM. Lihat UKBM-nya. Ya, kembalikan UKBM. Nah, ini. Oke. UKBM ini oke. Nah, lihat gambar ini coba. Untuk gambar ini, coba gambar ini sebutkan kondisi bisa nggak ya? Bentar, saya tes. Boleh nggak ya? Oke, saya coba pakai ini. Nah, coba kondisinya ini bagaimana? Gambar ini, kondisi tentang nilai. Berarti saya minta dulu prioritasnya adalah A-nya dulu. A, lalu D, agak lambat ya, D, dan C. Nah, ini terlalu tebal ya. Iya. Nah, kondisinya bagaimana untuk gambar ini? Coba. Oke, sama-sama. Nilai A-nya bagaimana ini? Gambar ini? Halo? Positif. A-nya positif. Lebih besar dari 0. Iya, A lebih besar dari 0. Terus yang ini? D-nya bagaimana? Lebih besar dari 0. D-nya lebih besar dari 0. Ya. Lebih besar dari 0. Untuk C-nya?
C-nya negatif, Ya, kurang C-nya dari 0. negatif ya, kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang langsung di sini aja yang ini, coba yang ini. Bagaimana kondisi nilai A, nilai D, dan C untuk ini? Nah, coba. Yang kanan pojok kanan itu, Pak. Iya. A-nya bagaimana? Silakan yang lain. A-nya itu positif, lebih besar dari 0. Nilai A positif. Positif. Positif atau negatif? Nilai A. Positif. Kan parabola terbuka kemana nih? Ke atas. Ini gambarnya loh. Ini yang ke atas yang ini. bawah, Pak. Ini ke atas. Ini yang ke atas. Yang Kalau bawah. atas ini kan terbuka ke atas loh. Bisa nampung Ya, air. Berarti terbuka ke atas. Ya kan? Berarti ini nggak bisa nampung air. Berarti bagaimana A-nya? Negatif. Negatif. Ya. Oke. Ini D-nya bagaimana? D-nya sama dengan 0. Parabola ini memotong, menyinggung, tidak memotong dan tidak menyinggung nggak? Ini kan sumbu X. Ini kan sumbu X-nya. Oh iya, Pak. Ini kan sumbu X. Berarti Berarti negatif. tidak memotong dan Kurang tidak dari menyinggung. Berarti kurang dari 0. 0. Nah, sekarang nilai C-nya bagaimana? Berarti C-nya juga kurang dari 0. Kenapa? 0. Di bawah sumbu X. Memotong sumbunya di sini. Di bawah sumbu X. Paham ya? Oke. Kalau paham, oke. Coba ini saya buat contoh seperti ini. Perhatikan, kita sama-sama. Saya ambil contoh, ya. Contoh seperti ini. Ya. Misalnya saya buat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, misalnya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 misalnya. Silakan tentukan nilai A, B, C, dan D. A, B, C, nanti D-nya kita hitung sendiri. Oke, A-nya berapa ini? 2. 2. B-nya? 4. 4. C-nya? 1. 1. B adalah B kuadrat dikurangi 4 AC. Ya, coba sama-sama dihitung. Berarti D sama dengan B kuadrat. Berarti dalam kurung 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya dalam kurung 2. C-nya dalam kurung berapa? 1. Kita hitung. Silakan berapa dihitung hasilnya nih? D-nya 16. Ya kan? Dikurangin 8. Ya. 4 kuadrat 16. 4 kali 2 8 kali 1 8. Berarti 16 kurang berapa? 8 berarti 8. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya D lebih dari 0. Iya. Kan kesimpulannya D lebih dari 0 kan? Nah, kalau A sama dengan 2, apa kesimpulannya? Berarti A lebih dari 0. C sama dengan 1, berarti C lebih dari 0. Maka informasi yang didapat adalah A lebih dari 0, D dulu langsung, D lebih dari 0, lalu C lebih dari 0. Apa kesimpulannya? Gambar kurvanya. Jadi karakter kurvanya bagaimana? Karakteristik kurva bagaimana? Karakteristik kurva, ya. Nah, coba siapa yang bisa mencoba membuat kesimpulannya? Gambar kurva, misalnya dari situ berarti gambar kurva parabolanya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Parabola. Jadi gambar kurva parabola, gambar kurva bagaimana? Gambar kurva, ya bagaimana jadinya? Gambar kurva. Gambar kurva. Bagaimana? Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kok tahu terbuka ke atas? Soalnya A positif. Iya, terbuka ke atas karena apa? A-nya positif. Karena A-nya positif. Yang kedua, apa? Memotong D lebih dari 0 kan? Memotong sumbu
Sumbu X. memotong sumbu X. Yang ketiga, memotong sumbu Y di mana? Di atas Memotong X. sumbu Y bagaimana? Di atas sumbu? Di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X. Nah, ini. Nah, coba kita gambar ya. Kita gambar dengan GeoGebra. Coba diingat dulu 2x kuadrat ditambah 4x tambah 1 ya. Nah, oke, kita akan gambar. Ya, cara gambarnya akan saya jelaskan pertemuan berikut. Cuman kita gambar dulu, perhatikan. Nah, saya 2x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Saya minimize dulu ini. Ya, oke, perhatikan ya. Gambar kurvanya. Apakah betul gambar kurvanya sama seperti yang sudah kita sebutkan ini tadi? Ya, di sini tadi. Terbuka ke atas, memotong sumbu X, memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kan gitu toh? Nah, coba ya. Masih proses ini, GeoGebra. Oke. Sekarang saya tulis, apa tadi? Fx, tolong dibacakan. Fx sama berapa? Ayo, berapa tadi? 2x kuadrat. Ya. 2x kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x terus tambah 1. tambah 1. Nah, ini gambarnya. Betul nggak kira-kira? Parabola terbuka ke atas, betul? Nah, tadi kan karakteristik yang kamu katakan tadi. Iya, terbuka Ya. ke atas. Parabola terbuka ke atas, betul? Kita cek di sini ya. Parabola terbuka ke atas. Ya. Dari gambar ini coba. Betul parabola terbuka ke atas? Betul ya. Lalu parabola memotong sumbu X di 2 titik. Nah, nanti kita akan cari bagaimana cara menentukan titik sumbu X-nya ya. Misalnya ya, memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti ada titik potongnya. Nah, dalam hal ini coba kita cari titik potongnya. Nanti kan ini titik potong ya. Kalau dicari titik potongnya berarti ini. Bentar. Nah, ini ya. Memotong sumbu X kan di titik A dan titik B. Ya. Memotong sumbu X di titik A dan titik B ya, ini memotong sumbu X-nya. Berarti kurva parabola ini terbuka ke atas dan memotong sumbu X di titik A dan titik B. Titik A-nya adalah min 1,71,0 dan min 0,29,0. Ya, memotong sumbu X berarti X-nya 0. Nah, sekarang ya. Apalagi tadi? Oke. Nah, sekarang ini sudah betul memotong sumbu X ya. Memotong sumbu X, kalau di memotong sumbu X berarti ada 2 titik ya. Memotong berarti ada 2 titik, betul. Nah, sekarang memotong sumbu Y di atas sumbu X. Apa betul? Ini kan sumbu Y. Memotong sumbu Y, ini kan sumbu X yang mendatar ini adalah sumbu X. Ini sumbu Y ya. Memotong sumbu Y di atas sumbu X berarti C-nya positif kan? C-nya kan positif. Berapa titiknya? Berapa titik potongnya? Nah, kalau titik potongnya ini, berapa titik potongnya? Nah, ini berarti 0,1 dari C-nya. C-nya 1 kan? Berarti 0,1. Memotong sumbu X. Nah, ini. Jadi kalau dikatakan kesimpulan di sini, terbuka ke atas, memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu X berarti ada titik potong. Memotong sumbu Y berarti ada titik potongnya. Ya. Memotong sumbu X syaratnya ya. Kalau memotong sumbu X ya, nanti kita akan pelajari nanti. Memotong sumbu X berarti apa? Kalau memotong sumbu X berarti nilai Y sama dengan 0. Syarat Y-nya yang sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya yang kita nolkan. Nilai Y sama dengan 0. Memotong sumbu Y, ya. Syarat memotong sumbu Y, syaratnya apa? Syarat X yang sama dengan 0. Jadi memotong sumbu Y, ya.
nanti ketemu apakah dia di titik asal, di atas, atau di bawah, syaratnya adalah X sama dengan 0 untuk memotong sumbu Y. Nanti kalau memotong sumbu X, berapa titik potongnya? Memotong sumbu Y, berapa titik potongnya? Oke, sebagai tugas, ya oke. Oke, saya buat tugas di sini. Perhatikan. Saya buat tugas 3 nomor, perhatikan ya. Perhatikan tugasnya agar semua bisa nanti. Oke, tugas ini nanti kamu kerjakan di buku catatan, ya. Kamu kerjakan di buku catatan, lalu foto dan kirim di GC, ya. Semua wajib mengirim di Google Classroom. Seberikan waktunya sampai pukul 15, ya. Saya buat ini hanya 4 nomor. Perhatikan ya. Tugasnya apa? Perhatikan tugasnya. Tugasnya, ya, tugas, ya. Nah, tugasnya ada 4 nomor saja, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, tugasnya adalah tentukan. Nah, misalnya saya buat dulu sini soalnya. Bisa pakai Y, bisa pakai fx soalnya. Kan sama saja. Saya buat Y sama dengan atau fx sama dengan, ya. Misalnya ini Y sama dengan lagi, ini fx sama dengan, agar terlatih, ya. Nah, misalnya saya buat ini 3x kuadrat ditambah x dikurangi 4. Ini x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Yang ini min x kuadrat ditambah 6x dikurangin 9. Yang ini misalnya saya buat min x kuadrat ditambah 9. Nah, tugasnya apa? Tentukan nilai A, B, C, dan D, ya. Tentukan nilai A, B, C, dan D. Lalu tentukan karakteristik. Tentukan karakteristik kurva parabola, karakteristik parabola, kurva, ya, parabola, nggak apa-apa parabola, berdasarkan nilai A, D, dan C. Saya balik ini urutnya, A, D, dan C. Nah, seperti tadi, A, D, dan C. Kita tidak sampai gambar, hanya gitu aja dulu. Nah, ini mana? Nah, ini tadi, ya kan? Paham ya? Contohnya ngikutin ini aja dulu. Fx sama dengan ini, A, B, C, D-nya berapa? Lalu buat kesimpulannya, nilai A, D, dan C. Gambar kurva atau karakteristik kurva. Karakteristik kurva terbuka ke atas. Yang ini nggak perlu kamu tulis, syaratnya nggak perlu. Hanya yang warna biru, 1, 2, dan 3. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Tugasnya mudah atau sulit kira-kira? Halo? Tugas ini mudah atau sulit? Mudah, Pak. Mudah ya? Iya, hanya menghitung ya. Nah, mudah ya. Tugas ini termasuk mudah. Oke, kalau sudah, ya. Kalau sudah nanti ini akan saya coba, nanti saya tampilkan di YouTube semua agar bisa kamu pelajari ulang kembali ya. Oke? Oke. Oke, cukup ya. Jadi silakan mempelajari kembali tentang fungsi kuadrat, ya, bentuk umum. Saya ulang lagi, bentuk umum, kemudian gambar kurvanya, ya, gambar kurva fungsi kuadrat. Nah, ini silakan dipelajari kembali lagi. Apa yang sudah saya jelaskan ini, kamu akan bisa mempelajari ulang dengan melihat di YouTube. Nanti akan saya upload di YouTube. Murni apa adanya, ini nggak saya ubah sedikit pun. Oke, selamat siang. Akan diakhiri dengan doa penutup. Siapa yang pimpin doa?